Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhamidah dengan NIM 20032111010. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya, yaitu yang pertama, pertanyaan mengenai pengertian dari negosiasi dan konsep dari negosiasi. Yang kedua, dari konsep dari lobby dan diplomasi. Dan yang ketiga, mengenai perbandingan antara konsep negosiasi, lobby, dan diplomasi. Oke, yang pertama mengenai pengertian negosiasi, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, negosiasi merupakan proses dari tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak, baik secara kelompok atau organisasi dan individu dengan individu lainnya. Sedangkan menurut para ahli pengertiannya, menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana dua pihak masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri-sendiri yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Yang berikutnya yaitu pengertian konsep negosiasi. Seperti pengertian tadi, negosiasi merupakan tawar-menawar atau perundingan dari dua pihak atau lebih dalam bentuk kelompok atau negosiasi atau juga antar individu dengan individu lainnya yang mempunyai tujuan dan kesepakatan sendiri yang berusaha untuk mencapai kesepakatan secara bersama. Dalam negosiasi tidak ada yang dirugikan. Pengajuan atau penawaran harus sopan, tidak menekan pihak lain, dan saling menguntungkan. Oke, yang kedua mengenai konsep dari lobby dan diplomasi. Untuk lobby sendiri, sebelum konsepnya, saya akan menjelaskan pengertiannya. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu menurut Susanto, lobby adalah dasarnya merupakan usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran atau menjadi sudut pandang positif terhadap topik lobby. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan. Kegiatan lobby bisa juga sama pentingnya dengan perkembangan kompetensi profesional. Untuk konsepnya sendiri, definisi lobby dapat disusun sebagai suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh suatu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh untuk wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Yang berikutnya adalah konsep dari diplomasi. Sebelum membahas konsep diplomasi, saya akan menjelaskan pengertian diplomasi. Menurut ahli Suwandi Wijamadja pada 1970, menurut Suwandi, diplomasi adalah prosedur hubungan antar negara yang bebas dan dengan bergantung pada kemampuan serta kecakapan dan mereka yang melakukannya. Sedangkan konsepnya sendiri, diplomasi sebagai alat utama dalam mencapai kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional. Negara hendak melakukan hubungan bilateral. Praktek pelaksanaan perundingan antar negara melalui perwakilan resmi, diplomasi menjadi bagian yang sangat penting untuk dijadikan salah satu solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan negara secara damai. Dengan demikian dapat dikatakan diplomasi merupakan pesan melalui perundingan guna mencapai tujuan dan kepentingan negara yang menyangkut bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, pertahanan, militer, dan berbagai kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional. Oke, yang berikutnya adalah perbandingan ketiga konsep tersebut.
Saya akan menjelaskan persamaan, perbedaan, dan hubungan. Yang pertama, persamaan. 1. Sama-sama untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, harus ada lawan bicara. Yang ketiga, pihak atau dengan yang lain tentu saja memiliki tujuan berbeda tapi ingin mencapai kesepakatan bersama. Untuk perbedaan sendiri, untuk negosiasi, kesepakatan menguntungkan satu sama lain, sedangkan lobby kesepakatan untuk mendukung salah satu pihak. Sedangkan diploma melakukan hubungan kerjasama. Untuk negosiasi, lingkup umum atau masih dalam lingkup kecil. Sedangkan lobby lingkup politik maupun kerjasama bisnis. Sedangkan diploma dalam lingkup internasional. Untuk komunikasi sendiri, negosiasi harus memiliki komunikasi yang baik. Sedangkan lobby dalam melakukan lobby harus memiliki lingkup komunikasi yang luas dan komunikasi yang baik. Sedangkan saat melakukan diploma, kemampuan komunikasi yang bagus dan baik serta komunikasi dalam lingkup besar. Oke, yang berikutnya adalah hubungan. Lobby, negosiasi, dan diplomasi merupakan bagian dari konsep komunikasi secara umum yang bertujuan untuk mempengaruhi, menarik perhatian, menarik simpati, menimbulkan empati, menyampaikan informasi dan atau ke seseorang, kelompok, organisasi, perusahaan, lembaga, bahkan negara. Selain itu, dalam konteks komunikasi, hal ini juga tidak lepas dari realitas di mana setiap orang membutuhkan informasi. Keberhasilan lobby, negosiasi, dan diplomasi tidak lepas dari proses komunikasi yang baik. Dalam konteks proses komunikasi, negosiator memiliki peran sebagai komunikator yang mengawali proses terjadinya komunikasi dalam negosiasi. Karena itu, sebagai komentator, baik negosiator, lobbyist, dan diplomat harus dapat memahami kliennya yang di pihak lain berperan sebagai komunikan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.